Allah itu bunda lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang yang merasa soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Ahilman ulangi. Allah lebih mencintai orang yang pernah berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang yang merasa soleh dan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Maka hati-hati ketika kita memandang orang yang berbuat dosa, karena bisa jadi setelah dia berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah dan saat ajal tiba dia diwafatkan oleh Allah ketika dia sedang bertaubat kembali kepada Allah dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Begitupun sebaliknya, jangan sombong untuk siapapun yang hari ini sedang menjadi orang soleh atau orang baik. Bisa jadi besok lusa nanti kita terpeleset, kemudian kita kembali ke dalam maksiat lagi dan kita wafat di atas kemaksiatan itu. Berarti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya bunda yang dirahmati Allah, punten ya, mohon maaf, yang membuat kita bisa mendapatkan anugerah kebaikan dalam hidup ini hakikatnya karena hidayah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah. Orang beriman tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Orang beriman tidak sibuk dengan aib orang lain. Orang beriman tidak sibuk ngegibah, ngegosip, julid tentang kesalahan orang lain. Enggak. Kenapa? Karena hari-hari orang beriman disibukkan dengan melihat kualitas dirinya sendiri. Mohon maaf, mengapa ada orang yang sibuk ngegosip? Mengapa ada orang yang sibuk mencari aib orang lain? Mengapa ada orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain? Jawabannya, karena dia tidak sibuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Saya ulangi, mengapa ada orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain? Karena dia tidak sibuk melihat kesalahannya diri sendiri. Kita ini kan dihormati ya, dihargai, dimuliakan. Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib, dosa, kesalahan kita dibuka, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita hadirkan? Apa yang mau kita tampilkan? Karena rasanya semua tubuh di diri ini adalah lumpuran-lumpuran dosa dan kesalahan yang Allah tutupi saja kesalahan itu. Maka orang beriman, bunda, dia ingin menjadikan setiap hari dalam hidupnya sebagai perbaikan dan kebaikan. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung, mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Saya ulangi, muhasabah itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung, mengevaluasi diri dan memperbaiki diri agar kehidupannya ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Pentingnya kita bermuhasabah. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Begitu pentingnya kita bermuhasabah. Surat apa? Al-Hasyr ayat 18. Boleh dibuka Al-Qur'annya jika ada yang membawa Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat 18. Surat ke 59 ayat 18. Sudah ketemu ayatnya atau belum? Sudah. Ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, Bunda lihat ayatnya. Kita akan coba baca sekaligus kita terjemahkan pelan-pelan ya. Ahilman sekali, Bunda sekali. Saya akan terjemahkan per kata mungkin atau per dua kata agar kita bisa memahami arti dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tangzur, dan perhatikanlah nafsun, setiap diri, ma qaddamat lighat, dengan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hafal terjemahannya atau tidak? Ahilman sekali, ibu-ibu sekali ya, ikuti saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayo. Oke, pelan-pelan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangzur, dan perhatikanlah. Wal tangzur, dan perhatikanlah nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, lighat, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Kita ulangi ya, biar hafal, minimal pulang dapat satu ayat ini aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangzur, dan perhatikanlah nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Ahilman, Arabnya, Bunda artinya ya.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur, dan perhatikanlah, wal tanzur nafsun, setiap diri, nafsun, ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok, lighad, untuk hari esok, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Ulangi lagi, harus nempel, harus nempel ya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur, dan perhatikanlah, nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Ulangi sekali lagi ya, yang kencang suaranya, jangan malu-malu, kalau salah nanti malu ya. Jangan malu-malu. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ini ya, sangat jelas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, apa perintahnya? Bertakwalah kalian kepada Allah, dan perhatikanlah apa yang telah diperbuat olehmu untuk hari esok. Ada perintah untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung, untuk mengingat-ingat, untuk merenung, untuk mengevaluasi diri. Ada nggak perintahnya? Ada. Kemudian setelah itu apa? Wattaqullah, dan bertakwalah lagi kalian karena Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, Allah sangat mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan dalam satu nasihatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab. Bunda, teteh, neng, sayang, semua yang dirahmati Allah, kita ini pasti akan dihisab di hari penghisaban, betul nggak? Kita tahu akan ada hari di mana disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Semua akan dihitung. Sebelumnya hari dibangkitkan, sebelumnya hari dikumpulkan, kemudian kita akan ditimbang-timbang, dihisab ketika itu. Bagaimana keadaan kita ketika itu, Ahilman? Allahu Akbar. Ketika itu keadaan kita hanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari di mana mulut dikunci. Yang bicara apa? Tangan bicara. Yang jadi saksi apa? Kaki yang jadi saksi dengan apa yang kamu lakukan. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung-merenung, dan mengevaluasi diri atas semua yang pernah kita perbuat.
Kenapa kita harus bermuhasabah, Ahilman? Satu, kenapa? Satu, kita semua pasti yakin banyak dosanya. Betul atau tidak? Kita ini semua yakin pasti banyak dosa. Coba acungkan tangan. Ada nggak di sini yang tidak punya dosa? Kalau ada yang mengacungkan tangan, itu dosanya. Saya nggak punya dosa, eta teh dosa. Merasa tidak punya dosa teh dosa. Sekarang ganti pertanyaannya. Siapa yang hadir di sini yang merasa paling banyak dosanya? Jawab, saya gitu. Saya. Siapa yang hadir di sini paling banyak dosanya? Masih bisa ketawa coba. Padahal banyak dosa. Ya Allah. Ahilman, gimana atau kalau kita banyak dosa? Kalau kita punya banyak dosa, semua orang pasti berdosa. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Mustahil kalau ada manusia yang tidak punya dosa. Mustahil. Kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Beliau dimaksum dosanya oleh Allah. Kita ini pasti punya banyak dosa. Bukan punya dosa lagi, banyak dosa. Banyak salah, sering lupa, pernah khilaf, pernah alfa. Kan Allah itu menciptakan makhluknya kan jenisnya ada 3 ya. Satu, ada makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. SOP-nya taat, tunduk, patuh sama Allah. Siapa itu? Malaikat. Jadi kalau ada di antara bunda yang merasa tidak punya dosa, hari mana saha? Manusia atau malaikat? Pasti yang namanya manusia mah pasti ada salah, ada dosa. Kalau nggak ada dosa namanya apa? Malaikat. Ada juga makhluk yang berbuat dosa terus menerus. Siapa itu? Iblis. Siapa? Iblis. Kan begini bunda, ya, ada jin, ada iblis, ada setan. Sederhananya begini, jin itu juga makhluk yang Allah ciptakan, sama dengan manusia, ya, hanya ada beda. Nah nanti ada jin yang seringkali memberikan pengaruh yang buruk, pengaruh yang jahat, namanya apa? Iblis. Sifatnya namanya setan. Makanya yang namanya setan itu nggak harus dari iblis. Manusia juga ada yang bisa jadi setan. Makanya kan ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada makhluk yang berbuat dosa, berbuat salah terus, namanya apa? Iblis. Tapi ada makhluk yang diberikan kesempatan 2, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kadang-kadang dia berbuat fujur, kadang-kadang berbuat takwa, namanya apa? Manusia. Kalau bunda merasa benar terus, hati-hati. Bisa jadi kita bukan manusia, tapi namanya apa? Malaikat. Tapi kalau bunda merasa salah terus, merasa dosa terus, berbuat buruk terus, tanya, Anda ini siapa? Iblis atau manusia? Berarti setiap manusia punya kesempatan untuk menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Ketika kapan? Ketika dia pernah berbuat salah, kemudian dia segera kembali kepada Allah. Kullu bani adzamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah tenggelam dalam dosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Allah itu bunda lebih mencintai orang yang banyak dosa
kemudian dia bertaubat kepada Allah, daripada orang yang merasa soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Hilman ulangi. Allah lebih mencintai orang yang pernah berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang yang merasa soleh dan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Maka hati-hati ketika kita memandang orang yang berbuat dosa, karena bisa jadi setelah dia berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, dan saat ajal tiba dia diwafatkan oleh Allah ketika dia sedang bertaubat kembali kepada Allah, dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Begitupun sebaliknya, jangan sombong untuk siapapun yang hari ini sedang menjadi orang soleh atau orang baik. Bisa jadi besok lusa nanti kita terpeleset, kemudian kita kembali ke dalam maksiat lagi, dan kita wafat di atas kemaksiatan itu. Berarti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya bunda yang dirahmati Allah, punten ya, mohon maaf, yang membuat kita bisa mendapatkan anugerah kebaikan dalam hidup ini hakikatnya karena hidayah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah. Tidak ada yang paling sayang kepada kita dalam hidup ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling sayang kepada kita dalam hidup ini kecuali Allah. Bunda, kita itu nanti dimasukkan ke dalam surga hakikatnya karena rahmat Allah. Bunda, kita ini pernah berbuat dosa, kemudian kita bertaubat, minta ampun sama Allah, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita, semua karena rahmat Allah. Bunda, dulu kita pernah tenggelam dalam dosa, pernah berbuat salah, dan hari ini bunda dilembutkan hati, diberikan kesempatan datang ke masjid, mau ngaji, mau belajar, mau memperbaiki diri, hakikatnya karena rahmat Allah. Makanya ada satu doa di dalam Al-Quran yang doa ini meminta kepada Allah agar terus merahmati kita dalam kehidupan. Ada di surat Ali Imran ayat 8 kalau tidak salah. Coba dibuka. Surat Ali Imran surat ke-3 ayat 8. Ada ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bunda sering gak baca doa ini? Kita terjemahkan ya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau condongkan kami, ya, condongkan kepada kesesatan. Maksudnya condongkan kepada yang buruk. Apa? Qulubana, hati-hati kami. Ba'da, setelah. Idh hadaitana, engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana,
dan karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmah, kasih sayang. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau ya Allah, al-wahhab, maha pemberi karunia. Hafal ya, ini kelihatan dari wajahnya hafal semua sih. Tahu hafal, tahu pura-pura hafal gitu ya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami, ba'da, setelah, idh hadaitana, engkau berikan petunjuk kepada kami, wahablana, dan karuniakan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, kasih sayang, rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau ya Allah, al-wahhab, maha pemberi karunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Bunda, kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini belum tentu mendapatkan kebaikan. Maka kenapa kita harus bermuhasabah? Karena kita semua banyak dosa dan pernah berbuat dosa. Semua orang yang pernah berbuat dosa, maka segera dia bertaubat kepada Allah sebelum terlambat.